patut diduga yang menjadi aktor skenario keributan ini dan kegaduhan yang 16 bulan ini adalah menurut saya duga Iklim Hakim. Karena dia yang bercerita tentang A, perilaku si Hotman, dan dia bercerita ke B tentang perilaku saya. Dan seolah-olah saya ini dengan Hotman ini orang yang akan melecehkan dia. Kira-kira begitu ini gambarannya. Seolah-olah saya menghadirkan dua orang saksi fakta dari saya. Satu Pak Dr. Abdul Hadi, beliaulah yang buat surat kuasa. Pak Abdul Hadi, ya. Kemudian dia yang menyaksikan Iklim Hakim menandatangani surat kuasa tersebut. Dia juga menyaksikan Iklim Hakim menandatangani surat pernyataan bahwa data yang diberikan itu saya valid, minta preskon dan lain-lain. Dia juga menyaksikan tanda tangan yang satu lagi. Ada 3 yang diterangkan. Oke. Bu Ili dan Neti, dia menyaksikan sebagai saksi bahwa kami dikonfrontir, dia bersumpah. Iklim Hakim mengatakan bahwa dia tidak tanda tangan kuasa. Tidak pernah menyatakan dilecehkan. Itu yang kita bantah. Jadi runutan hukumnya sudah pasti kena dia. Dan ahli saya sudah siap 2 orang. Sudah ready, kapan saja. Oke, terus bagaimana proses pemeriksaannya tadi, saksi-saksinya? Cepat dan singkat. Hanya 13 pertanyaan. 13 pertanyaan itu semua apa yang saya lihat, apa yang saya ketahui. Karena pernyataannya di bawah sumpah dilakukan oleh penyidik Mabes Polri di Cyber Mabes Polri lantai 15 bahwa saat itu konfrontir Bang Rasman dengan Iklim Hakim di bawah sumpah. Di sana dia menyatakan bahwa dia tidak pernah menandatangani surat kuasa dengan menangis. Anehnya, yang menandatangani itu siapa? Tanda tangan itu dan statementnya dan pernyataannya, statementnya di press release di depan wartawan. Ada dia juga keluar dari PA, Komnas Perempuan dan Anak, dan juga ketika Dumas, dia melaporkan Dumas ke pihak Polda, ya Bang, itu kan Mabes, itu kan press release terus dan preskon. Nah, apa itu bukan Iklim Hakim? Apa itu hantu? Atau siapa ya? Saya nggak bisa jawab. Karena kalau itu tidak dia, berarti sesuai dengan pernyataan saya terakhir, dengan tidak rasa malu membolak-balikkan fakta, berbohong di muka publik, mungkin dia berkepribadian ganda. Bahwa pemeriksaan hari ini itu akan berujung pada pemeriksaan dan sudah diagenda. Penyidik sudah berjanji akan menyerahkan SP2 kepada saya. Sebagaimana yang saya sebutkan. Dari situlah akan mulai diperiksa. Dan saya akan update kepada kita. Kemudian saya akan datangkan ahli dengan surat resmi. Prinsip dasarnya adalah keterangan dari saya selaku pelapor, dari saksi-saksi saya itu nggak bisa dibantah, tidak bisa dibantah oleh itu. Meskipun minggu lalu saya dapat info Iklim Hakim mulai buka mulut setelah periksa file, ternyata ada surat kuasa yang dia tanda tangani. Hanya saja nambah. Kita tidak pernah nambah, kita tidak pernah kurangi, tapi prinsip yang menjadi substantif adalah dia benar memberi kuasa kepada saya. Titik. Tanda tangan, ya. Ada surat pernyataan tanda tangan, ya. Ada pencabutan kuasa, ya. Ada Dumas, ya. 100% itu dari Iklim Hakim. Karena itu, ketika dia membolak-balikkan cerita dengan mengatakan tidak ada tanda tangan, tidak pernah bercerita dilecehkan, pertanyaan besarnya adalah yang ngomong di Kementerian PPA bahwa dia nangis-nangis ngadu ke dalam bertemu Ibu Ice dengan kursi roda itu siapa? Kata Bu Ida dengan Pak Adi dengan Rahmat itu apakah hantu? Tidak mungkin.
Yang kedua, yang ketemu saya di Grand Hyatt, kita ngopi, makan di situ, tanda tangan kuasa disaksikan Pak Adi, yang buat surat kuasa Pak Adi terus siapa? Nah jadi begini, sekarang Iklim Hakim, Anda adalah orang yang menggali lubang dan Anda masuk ke dalam lubang. Makanya saya katakan cermat bahwa patut diduga yang menjadi aktor skenario keributan ini dan kegaduhan yang 16 bulan ini adalah patut saya duga Iklim Hakim. Karena dia yang bercerita tentang A, perilaku si Hotman, dan dia bercerita ke B tentang perilaku saya. Dan seolah-olah saya ini dengan Hotman ini orang yang akan melecehkan dia. Kira-kira begitu ini gambarannya, seolah-olah. Nah karena itu maka sikap saya dengan terang benderang menyatakan Iklim Hakim harus diproses secara hukum karena dia diduga memberikan keterangan palsu, secara sengaja berbohong dan berbohong juga di bawah sumpah. Saya jelaskan ya untuk menjawab Faris, kuasa hukumnya Iklim Hakim. Memang data autentik dan atau keterangan palsu di bawah sumpah. Sumpah tidak mesti di depan peradilan. Sumpah bisa diambil, dilakukan oleh penyidik ketika satu, seseorang yang diperiksa itu tidak memungkinkan dia untuk hadir di persidangan. Kekuatan hukumnya sama. Yang kedua, ketika dilakukan sumpah di antara kesepakatan dua belah pihak untuk meyakinkan penyidik bahwa itu ada, dapat dilakukan dan BAP-nya ada di sana. Kemarin ketika di Mabes Polri saya tanya penyidik, saya ingin ingatkan, benar kan waktu kami konfrontir itu ada di sumpah? Ya, kata mereka. Jadi intinya Iklim Hakim dan nanti akan bicara dia keterlibatan Hotman seperti apa. Jadi dua orang ini saya akan kejar sampai mereka diproses hukum karena saya duga Iklim Hakim kolaborasi dengan Hotman untuk merusak nama baik saya. Seperti itu. Dan saya tidak ada urusan dengan Hotman. Karena bagi saya Hotman bukan siapa-siapa. Tidak ada hebatnya, tidak ada jagonya, biasa saja di mata saya dia. Makanya saya katakan tadi, dia bilang, Rasman di mana kau berada? Dia tidak lihat Instagram saya. Minggu lalu saya ada di Batam, di Tanjung Pinang, di Medan, di Sidimpuan, datang lagi nangani klien. Capek kau bilang bahwa jangan ada yang percaya kepada seorang kuasa hukum, dia nggak berani seorang pengacara menyebut nama saya. Saya sudah bilang, Bu Ida tadi bilang, kita ini menjalankan proses hidup, bos. Semua sudah takdir dari Allah SWT, tetapi kita berupaya menjalannya dengan baik. Jadi nggak akan jalan, nggak akan mempan. Makin banyak klien saya. Karena itu maka kalau kau jago, justru ambil satu kasus, kau jadi kuasa hukum sana, saya kuasa hukum sini. Baru kita taruh. Jadi kau nggak ada apa-apanya. Orang juga sudah tahu kok. Jagonya di mana? Coba saya tanya. Dia datang ke Mabes Polri, dia tahu saya tidak ada. Coba kalau ketemu saya akan bilang, kan tadi saya ulangi, saya dari sini akan berangkat ke daerah Plaza Indonesia, mall. Datang kau, saya tunggu kau, sebut, saya pasti tunggu. Atau kau ngomong sekarang, saya di sini, Rasman, kau datang, saya pasti datang. Mau 1000 ajudan dia, saya nggak ada urusan. Ketemu untuk apa, Bang? Ketemu untuk mau apa dia? Saya mau tanya, mau dia apa? Oh, dikira mau baik-baik. Enggak. Jadi Maksud saya kan dia bilang saya nggak takut sama Rasman. Oh, gitu. Yang terus katanya mau damai, siapa yang minta damai? Saya tidak pernah minta damai sama Hotman. Dan kalau ketemu dengan dia, saya juga mau tanya, kau mau adu sama saya? Kan sudah saya bilang, adu ilmu ayo, adu fisik juga ayo. Jadi sekarang ini orang melihat bahwa kasus ini menjadi kasus yang menghebohkan tahunan, tapi substansinya sebenarnya adalah perilaku orang yang diduga tidak bermoral. Itu intinya. Jadi saya yakin kasus ini akan segera berjalan, bergulir, dan akan berproses lebih lanjut. Saya percaya ini membuka tabir agar kelihatan bagaimana sebenarnya si Iklim Hakim, bagaimana Hotman sesungguhnya. Oke, cukup ya. Terakhir, di atas langit ada langit. Oh iya. Sudah, Mak, ya? Terima kasih, Kalau Pak. saya ada, Mak. Bunda.